Bani, mau belajar lagi dong sama Ustadz Bani. Masya Allah. Ustadz, pertanyaannya nih, kenapa sih bacaan tasyahud awal dan akhir itu dibedakan? Satu. Pertanyaan kedua, dan kenapa hanya baginda Rasulullah SAW saja dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam bacaan tahiyat? Ini pertanyaan saya dari kecil sebenarnya nih Ustadz nih. Kenapa ya, kan banyak ada 25 nama Nabi yang lain gitu. Kenapa hanya Nabi Ibrahim dan baginda Rasul saja? Mohon tausiahnya. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin, para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Jadi mayoritas para ulama membagi antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Bahwa tasyahud awal itu adalah wajib sholat. Ustadz, apa maksudnya wajib sholat? Kalau dia tertinggal tidak membatalkan sholat. Cukup diganti dengan sujud sahwi, dijelaskan oleh guru kita tadi Ustadz Maulana. Tapi kalau tasyahud akhir itu disebut dengan rukun. Kalau rukun nggak boleh ditinggal. Ya. Dan masa sih ada orang ketinggalan tasyahud akhir, orang udah selesai ya? Nggak ada insya Allah. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua lalu bacaannya, kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan tasyahud awal itu hanya sampai syahadat saja. Disebut dengan tasyahud. Jadi tasyahud itu urutannya tahiyat, lalu ada syahadat, ada salawat, ada doa, ada 4. Nah, tasyahud awal hanya sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai situ. Sementara tasyahud akhir ditambah dengan salawat, ditambah dengan doa. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa tasyahud awal itu sampai dengan salawat. Ya, jadi sampai selesai salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, seterusnya innaka hamidum majid. Selesai di situ tanpa doa. Baru di tahiyat akhir plus dengan doa. Gitu. Dan doanya banyak ya, Masya Allah. Itu di perbedaan bacaan. Yang kedua, Ustadz, tahiyat itu apa sih artinya? Tahiyat itu kalau kita mau ketemu, mohon maaf, Pak Bupati misalnya kan ada protokoler tuh. Nah, penghormatan, tata krama, maka tahiyat itu adalah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu at-tayyibatu lillah. Semua penghormatan, keberkahan, as-salawat sebagian ulama menafsirkan, mohon izin Ustaz, itu adalah salat yang 5. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati, memberikan penghormatan kepada Allah. Lalu setelah itu assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untuk wahai nabi. Dan juga wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Setelah itu, setelah kita mengucapkan penghormatan kepada Allah, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada diri kita dan seluruh umat Islam yang soleh. Masya Allah. Ini tuh enaknya jadi umat Islam. Kita didoain oleh jutaan bahkan mungkin miliaran manusia. Karena setiap kali umat Islam ada yang sholat, dia juga mendoakan untuk kita insya Allah. Syaratnya jadi orang soleh. Jangan jadi orang salah. Nggak didoain tuh. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya, Ustadz, kenapa dalam tahiyat itu yang disebut atau salawat hanya untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa enggak nabi-nabi yang lain? Pertama, ini menunjukkan kemuliaan dua nabi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah bapak penghulunya para nabi. Karena beliau penghulunya para nabi, agama-agama lain nih umat-umatnya mengklaim, "Nih saya ini pengikut Ibrahim, saya pengikut Ibrahim." Tapi lihat, Islam tidak hanya klaim mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, bahkan dalam inti ibadahnya, yaitu salat, kita tak pernah luput untuk membacakan salawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga keturunan atau keluarganya. Masya Allah. Ini bukti cinta yang begitu luar biasa. Lihat bagaimana lagi kita harus membuktikan bahwa kita ini adalah pengikut Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi artinya memang ketika kita mau ketemu sama misalkan presiden, gubernur, itu aja kita mempersiapkan kata-kata yang baik, yang manis. Ini kita ngomong sama yang menciptakan dunia dan akhirat, surga dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Nggak hanya hafal doang, tapi kita harus benar-benar merasakan. Karena begitu tadi Ustadz Bani berbicara tuh aku ngerasa kayak aduh damai banget ya rasanya ya gitu. Ketika kita benar-benar komunikasi sama Allah and we mean it gitu dari hati, itu benar-benar rasanya kayak aduh gitu. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair.